Halo, selamat sore. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Gomudik Update bersama saya Diana Valencia. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Merak, dan untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Rian Fernando. Halo, selamat sore Rian. Boleh Anda gambarkan situasi arus balik di tempat Anda melaporkan? Rasanya ini di belakang Anda sudah cukup ramai ya. Silakan laporan Anda, Rian. Ya betul sekali Diana, kalau tadi Anda bilang cukup ramai, ya betul sekali, ini adalah aktivitas yang sudah kami rasakan. Ini tidak hanya hari ini saja Diana Valencia, tapi juga sejak kemarin ini sudah mulai terasa ya Diana. Dan memang kondisi ini adalah salah satu aktivitas bongkar muat. Ini sedang aktivitas bongkar di mana para pengendara yang sudah tiba di Pelabuhan Merak ini didominasi oleh plat B, Jakarta dan sekitarnya, dan juga plat A. Ini cukup ramai. Kalau plat A kemarin kami pantau memang belum sebanyak hari ini, tapi hari ini mendominasi antara plat A dari Banten dan sekitarnya dan juga plat B. Sementara itu Diana, yang menjadi pembeda untuk hari ini sendiri adalah adanya situasional mengenai TBB atau tiba, bongkar, berangkat. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit Diana konteksnya dan juga kepada pemirsa. TBB itu adalah di mana aktivitas kapal tidak hanya melakukan, maksud kami tidak melakukan aktivitas angkut Diana. Jadi ketika kapalnya sudah menurunkan penumpang, langsung bertolak lagi menuju Bakahuni untuk nantinya mengangkut penumpang dari Bakahuni agar tidak terjadi penumpukan di sana. Dan kemudian Diana, aktivitas dari TBB ini sendiri sempat dilakukan di 4 dermaga hari ini, yakni dermaga 3, dermaga 4, dermaga 5, dan juga dermaga 7. Tapi untuk sore hari ini karena aktivitasnya tidak sepadat jam 3 pagi tadi hingga siang hari, ini hanya 2 saja, yakni dermaga 5 dan dermaga 7, dan juga dermaga 3 ini situasional. Kalau memang masih diperlukan, akan dibuka lagi oleh pihak KSOP. Dan juga Diana, mungkin saya bisa singgung sedikit nih Diana soal prediksi mengenai arus balik yang terjadi, dan memang sesuai dengan prediksi dari ASDP Diana. Hari Sabtu kemarin ini bisa dikatakan selama arus balik ini yang tertinggi. Saya akan infokan sedikit datanya kepada pemirsa juga. Di mana kemarin ada 132 perjalanan kapal, kemudian ada 120.000 pemudik, 17.000 motor, dan 16.000 mobil. Itu kemarin Diana. Kalau data hari ini yang berhasil dihimpun hingga siang hari tadi, ini sudah ada 75.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak yang bertolak dari Pelabuhan Bakahuni. Sementara kalau roda 2-nya ada 6.000, roda 4-nya ada 10.000, dan juga busnya ada 600. Dan juga Diana, ini yang juga bisa menjadi catatan juga ya bagi para, bisa dikatakan, masyarakat yang melaksanakan arus balik tidak hanya ke wilayah Jawa, tapi juga saya lihat ada beberapa warga yang melaksanakan arus balik ke wilayah Sumatera dan sekitarnya. Ini harus juga aware nih Diana, karena masih membuka atau bisa dibeli tiketnya antara yang eksekutif maupun reguler. Nah, ini yang tempat saya berada saat ini Diana, ini adalah yang bisa dikatakan yang lebih murah, yang reguler. Tapi kalau mau yang lebih cepat Diana, di mana waktu tempuh dari Merak menuju ke Bakahuni itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Kalau kapal ini yang di reguler kurang lebih 2,5 jam. Tinggal disesuaikan saja Diana dengan kebutuhan dari para pemirsa. Dan juga informasi terakhir Diana, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kondisi kesehatan karena cuacanya berubah-berubah Diana. Beberapa hari kami terakhir di sini, ini cuacanya tiba-tiba hujan pada pagi hari hingga siang, kemudian siang hingga sore panas, sedangkan hari ini panas total. Dan juga kalau kita berbicara Diana soal aktivitas yang ada di belakang saya ini sendiri, ini kurang lebih memakan waktu bongkar 1 jam dan angkut 1 jam. Ini juga berarti butuh kesabaran, kondisi fisik yang prima juga, karena rata-rata butuh 2,5 jam ya Diana untuk bongkar muat. Nah, oleh karena itulah adanya TBB yang dilakukan untuk mempercepat proses pengangkutan para pemudik yang melaksanakan arus balik Diana. Dan saya garis bawahi kembali bahwa sore hari ini hanya ada 2-3 saja, tapi situasional. Bila mana nantinya akan ada kepadatan kembali di Bakahuni, maka ASDP dan juga KSOP kelas 1 Banten akan kembali melangsungkan sistem TBB tersebut di dermaga-dermaga yang disiapkan. Diana. Baik, ini artinya tidak hanya butuh fisik yang disiapkan, tapi juga mental alias kesabaran ya. Jangan sampai mohon maaf pada saat lebarannya, marah-marah lagi. Terima kasih atas laporan lengkapan dari Rian Fernando dari Pelabuhan